Perkenalkan, nama saya Misel Citra Monika Manopo dengan NIM 220611020692. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan manajemen. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisis seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Jadi, pengertian perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Douglas, perencanaan yaitu sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan dan mengevaluasi atau juga mengontrolnya. Proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan secara alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Pentingnya perencanaan semakin meningkat, mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. Perencanaan kembali menjadi terpenting karena lingkungan bisnis yang tidak pasti dan terus berubah. Dengan tidak adanya perencanaan, mungkin bukan tidak mungkin, tetapi pasti sulit untuk menebak kejadian yang tidak pasti di masa depan. Dalam proses perencanaan, tujuan organisasi didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Hasil yang jelas dari ini adalah bahwa semua karyawan mendapatkan arahan dan semua upaya mereka difokuskan pada tujuan tertentu. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, perusahaan menetapkan target penjualan di bawah proses perencanaan. Sekarang semua departemen, misalnya pembelian, personalia, keuangan, dan lain-lain, akan memutuskan tujuan mereka berdasarkan target penjualan. Dengan cara ini, perhatian semua manajer akan berfokus pada pencapaian tujuan mereka. Ini akan membuat pencapaian target penjualan menjadi suatu kepastian. Dengan demikian, jika tidak ada tujuan, organisasi menjadi cacat dan tujuan ditetapkan di bawah perencanaan. Dalam praktiknya, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut. 1. Faktual atau realistis. Perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistis. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. 2. Logis dan rasional. Perencanaan yang baik juga perlu untuk memenuhi syarat logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Menyelesaikan sebuah bangunan bertingkat
hanya dalam waktu 1 hari adalah sebuah perencanaan yang selain tidak realistis, sekaligus juga tidak logis dan irasional jika dikerjakan dengan menggunakan sumber daya orang-orang yang terbatas dan mengerjakan dengan pendekatan yang tradisional tanpa bantuan alat-alat modern. 3. Fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru dihadapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya. 4. Komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Istilah perencanaan sendiri pada dasarnya suatu tindakan penentuan tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, di dalam tindakan perencanaan juga terdapat suatu proses mencari cara terbaik agar bisa melakukan kegiatan yang telah dipilih dan ditentukan sebelumnya. Tentunya, di dalam perencanaan ini pula terdapat beberapa pertimbangan hingga akhirnya perusahaan bisa memutuskan berbagai hal. Keputusan yang diambil umumnya meliputi tindakan, apa yang akan dilakukan dan kapan akan melakukan tindakan tersebut. Selain itu, di dalam perencanaan juga terdapat keputusan mengenai bagaimana cara melakukan kegiatan yang akan dilakukan serta siapa saja orang yang akan menjadi pelaku kegiatan. Tahapan contoh perencanaan proses. Yang pertama, penetapan tujuan. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu proses perencanaan adalah adanya penetapan tujuan. Pada dasarnya, tujuan menjadi dasar dari adanya perencanaan, termasuk pula tujuan perusahaan yang akhirnya menggiring perusahaan untuk melaksanakan suatu proses perencanaan. Tentunya dalam hal penetapan tujuan ini dibutuhkan contoh perencanaan agar nantinya proses bisa berjalan sesuai dengan perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, di dalam perencanaan tentu diperlukan pula perumusan tujuan yang jelas dan dapat diterima oleh semua anggota perusahaan. Yang kedua, perumusan kondisi. Untuk melaksanakan suatu contoh perencanaan proses, maka perlu diperhatikan pula kondisi sekitar perusahaan, terutama kondisi saat ini yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebaiknya dilakukan dengan melihat keadaan atau kondisi yang berlangsung sekarang. Dengan kata lain, perlu dilakukan pula perumusan kondisi agar proses perencanaan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya perumusan kondisi, maka perusahaan juga dapat mempertimbangkan segala hal yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan perusahaan. Ketiga, identifikasi kemudahan dan hambatan. Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan setelah adanya perumusan tujuan dan kondisi adalah identifikasi segala macam kemudahan dan hambatan. Proses identifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang sekiranya bisa mempermudah kelancaran kegiatan perusahaan. Selain itu, turut diperkirakan pula segala hal yang sekiranya bisa menghambat kegiatan perusahaan dalam mencapai target. Dengan melakukan identifikasi, maka nantinya segala hal yang menimbulkan hambatan dapat dihindari. Jadi, perusahaan bisa melakukan berbagai upaya antisipasi untuk menghindari hambatan. Tentu saja proses identifikasi ini akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Keempat, pengembangan rencana. Tahapan yang terakhir adalah proses pengembangan rencana. Pengembangan rencana ini menjadi suatu tindakan akhir yang menutup proses perencanaan. Demikian adanya contoh perencanaan, proses pada suatu perusahaan akan menjadi pedoman bagi proses atau produksi atau pelaksanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pengembangan rencana tentu dilakukan melalui berbagai upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
Upaya dan kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dari awal telah ditetapkan. Berikut adalah 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang mungkin menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir ini dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. A. Pengorganisasian dan penyusunan personalis perorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. B. Pengarahan fungsi. Pengarahan fungsi selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. C. Pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat. Disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan ini penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap perencanaan. Tipe-tipe perencanaan. 1. Berdasarkan tingkatan. Master plan atau rencana induk adalah perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya ada tujuan dalam jangka panjang yang memiliki ruang lingkup yang luas. Kedua, berdasarkan ruang lingkup. Rencana strategis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang lama. Jenis perencanaan yang satu ini sangat sulit diubah. Dan yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka panjang adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu antara 10 hingga 25 tahun. Medium range planning atau rencana jangka menengah adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu antara 5 hingga 7 tahun. Short range planning atau rencana jangka pendek adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Keunggulan dan kelemahan perencanaan. Keunggulan perencanaan adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Kelemahan perencanaan. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi.
Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Hambatan-hambatan dalam perencanaan. 1. Kurang pengetahuan tentang organisasi. 2. Kurang pengetahuan tentang lingkungan. 3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. 4. Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. 5. Ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Dan yang keenam, biaya. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan. Perencanaan ini ada begitu banyak hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya perencanaan tersebut. Akan tetapi, perencanaan yang dilakukan secara matang dan bertahap akan mempermudah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan ini juga harus dilakukan dengan teliti agar supaya semua tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat memperoleh tujuan yang diinginkan. Demikian dari saya, terima kasih.